Jadi tuan rumah KTT ASEAN 2023, Indonesia pastikan tak undang negara Uni Eropa. Semua negara tidak terkecuali menghadapi pertumbuhan ekonomi negatif. Semua kalkulasi ekonomi dan bisnis harus dihitung ulang. Di saat masa sulit seperti sekarang ini, kita percaya masih ada peluang dan kesempatan. Kita harus tetap optimis. Walaupun banyak masalah, tetapi ada kesempatan besar. Sekarang Presiden Joko Widodo sempat meninjau kesiapan lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 13 Januari. Lokasi itu bakal digunakan untuk pertemuan para pemimpin negara. Jokowi tiba sekitar pukul 14 di lokasi. Ia langsung meninjau area luar JCC dengan didampingi oleh sejumlah menteri yang hadir. Setelah itu Jokowi beserta rombongan memasuki area dalam JCC. Di sana Jokowi mengecek sejumlah fasilitas dan ruangan yang disiapkan sebagai tempat pertemuan para pemimpin di kawasan area ASEAN. Itu dalam keterangan terpisah, Menteri Luar Negeri atau Menlu mengatakan bahwa kehadiran Jokowi di hari ini untuk melihat kesiapan salah satu lokasi KTT ASEAN 2023. Pemerintah Indonesia berencana melanjutkan pembahasan 3 isu utama konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 ketika memegang tampuk kekuasaan dan ketentuan ASEAN. Posisi Indonesia sebagai chairman atau ketua ASEAN akan efektif Januari 2023. Juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan, keberlanjutan pembahasan isu-isu itu demi mendorong percepatan pemulihan global pasca pandemi. Hal itu sejalan dengan tema Gen 20, yakni Recover Together. Namun juru bicara Kemenlu tidak memberi kepastian atas kehadiran pihak-pihak mitra ASEAN, khususnya Uni Eropa yang sekarang masih dalam sengketa WTO dengan Indonesia. Isu utama yang diusung Indonesia sebagai presiden dalam KTT adalah transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global, serta diplomasi nilai tambah pendapatan negara. Faiza juga menambahkan bahwa pemerintah tak menutup kemungkinan akan ada isu-isu lain yang akan diangkat saat pemerintah Indonesia nantinya, tapi dia tidak merinci lebih lanjut dan tentu akan ada isu lain yang ditonjolkan saat ketua ASEAN, tapi belum bisa diprediksi. Indonesia terakhir kali memegang posisi kedua ASEAN pada 2011. Sepanjang chairmanship tersebut, Indonesia berhasil menggulirkan sejumlah inisiatif, antara lain implementasi cetak biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN, dan juga mendorong terbentuknya ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIP) dalam bidang manajemen resolusi konflik. Dalam bidang maritim, ASEAN juga berhasil menyepakati penguatan kerjasama melalui ASEAN Maritim Forum AMP guna penanganan kejahatan lintas negara secara komprehensif, termasuk juga kesepakatan tentang kawasan bebas senjata di kawasan ASEAN. Perihal bahkan menindaklanjuti isu-isu yang ada saat menjadi ketua ASEAN juga sempat disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada awal Agustus lalu, dengan mempertimbangkan bahwa isu-isu itu relevan dan kondisi saat ini itu adalah teman-teman yang sangat relevan dengan tantangan ekonomi saat ini dan juga suasana geopolitik serta perubahan tren global yang sedang terjadi. Serah terima tampuk kekuasaan ASEAN direncanakan berlangsung pada KTT ASEAN di Kamboja. Perdana Menteri Kamboja menyerahkan posisi ketua ASEAN itu kepada Presiden Jokowi dan ketentuan Indonesia itu efektif mulai dari 1 Januari 2023 ini, merujuk laman sekretariat Kabinet selama kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023. Diperkirakan lebih dari 300 pertemuan akan diselenggarakan di Indonesia, baik terkait ekonomi, sosial, budaya maupun politik dan keamanan. Indonesia juga memperkuat peran Jakarta sebagai diplomatic capital SMP